Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Argasari. Saya dari kelas 2301. NIM saya 1020 42 3025. Oke, di sini saya ingin mengerjakan modul 0 dari mata kuliah PBB. Sebelum mulai, saya di sini akan sambil menjelaskan bagaimana caranya memakai Visual Paradigm. Oke, dari modul untuk soal yang pertama, tunjukkan cara membuat proyek baru untuk membuat diagram BPMN pada Visual Paradigm. Tunjukkan pula cara menyimpan proyek tersebut. Oke, untuk soal yang pertama, nah kita udah masuk nih di Visual Paradigm Enterprise. Terus kita langsung ke sini, ke diagram navigator. Nah, dari sini kita bisa cari untuk membuat BPMN, kita butuh diagram yang namanya, nah ini, business modeling. Nah, kita ambil yang bisnis proses diagram. Kita langsung klik kanan aja. Nah, nanti dia bakal proses. Dan jadi, ya, kurang lebih begini. Nah, di sini kita kasih dulu namanya. Namanya, apa ya? Perpustakaan. Hmm, PNN apa namanya? Ya, dah. Diagram perpus BPMN perpustakaan. Sorry. Oke, itu ya namanya. Oh. Oke, yang pertama terus yang pertama sudah. Oh, ya. Kita bakal simpan diagram yang kita buat ini ke sini, ke file yang kita mau tentunya. Oh, ini modul 0. Nah, ini kita ganti namanya ini. Jadi FMN perpustakaan ini ya. Yep, diagram sudah di save. Selanjutnya kita lanjut ke soal kedua. Itu tunjukkan cara membuat satu pool perpustakaan tally yang terdiri dari dua line, yaitu line petugas entry data dan line petugas sampul buku. Nah, di sini kita bisa tarik line-nya. Nah, kita langsung ganti aja namanya dulu di sini. Ini kita kasih perpustakaan tally. Yep. Nah, untuk menambahkan line-nya kita bisa pencet ini. Jadi dia langsung ada dua line. Nah, kayak gini. Jadi untuk menambahkan line-nya lagi, kita tinggal pencet ini aja. Oke, untuk line yang pertama itu yang di atas tugas entry data. Nah, petugas entry data. Ini apply dan oke. Ini yang kedua itu petugas. Tugas apa?
sampul buku, sampul buku. Oke, untuk soal kedua sudah selesai. Selanjutnya ada soal ketiga, yaitu tunjukkan cara mengatur panjang pendek atau stretch ukuran lens atau pull sehingga dapat disesuaikan secara manual sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini kita lihat, di sini yang kita lihat dari contoh, untuk petugas entry data itu cukup agak lebar, dan sampul buku eh, agak agak tipis lah. Jadi kita sesuaiin aja sesuai contoh. Nah, ini kita tinggal pencet di sininya. Di sini maksudnya. Nah, ini dia. Kalau sudah muncul icon hitam kayak gini, kita bisa stretch. Nah, kayak gini. Mungkin yang bawah juga lebih kita lebarin sedikit ya. Terus kita tarik lagi yang atas. Gini. Ya, kayak gitu. Nah, ini kita zoom out aja deh. View, zoom out. Oke, jadi kelihatan semua ya. Selanjutnya kita bakal mulai ke soal keempat. Buat sesuai dengan contoh di sini ya. Langsung aja. Cuma dari start event tentunya. Kita start event di sini. Terangannya apa? Terangannya di modul itu buku baru diterima. Buku baru diterima. Oke. Udah ya. Ini mungkin kita taruh aja. Kita taruh bawah. Nggak apa deh. Sudah gini. Kita pencet. Nah, untuk selanjutnya ada tas nih. Tas kita tinggal kayak ini. Kita pencet icon yang ini. Nah, kita bisa pilih selanjutnya kita mau ke langkah apa. Atasnya kita tambahin. Kayaknya salah pencet deh. Ya, itu kan ya. Nah, tinggal kita enter. Nah, dia langsung muncul tas baru. Nah, cara stretchnya juga sama kayak yang tadi. Sampai muncul ada tanda-tanda hitam. Kita bisa stretch dia. Oke, selanjutnya kita masukin keterangan di sini itu memasukkan data buku. Oke, sudah. Oh ya, ini biar nggak berantakan ya. Kita pencet arrow-nya, terus kita pin di sini. Kita buat dia steady. Jadi ya, dari ujung ke ujung nggak bakal gerak, jadi rapi. Selanjutnya kita buat, nah nih, data objek untuk di atas. Ya, nanti kita atur aja. Nah, kayak gini. Kita pin atasnya, kita pin juga bawahnya. Nanti kita klik kanan. Untuk direksinya ke bawah, jadinya kita bukan from, maksudnya ke to. Deh, maksudnya. Readmis. Nah, ya, jadi dia tanda panahnya ke arah bawah. Maksudnya data dari buku tersebut eh, masuk ke tasnya, nanti baru masuk ke selanjutnya ke database. Untuk keterangannya di data object itu ada buku baru. Langsung kita tulis, enter. Ya, jadi berantakan ya tadi ya. Kok kita kalau kita gerakin belum nanti.
Terus selanjutnya ini kita benerin dulu biar rapi. Rapin bawahnya, kita pasin atasnya. Iya, rapi. Oke, langsung kita pin aja. Selanjutnya kita bikin buat database-nya yang di bawah. Jadi kita pencet yang ini, database atau data store. Enter, lanjut ke bawah. Kita sesuaikan dari arrow-nya biar terlihat bagus. Kita pin kalau sudah sesuai. Kita atur lagi namanya. Di dengan kecil gitu ya. Nah, untuk namanya itu adalah database, database buku. Ini kita lebarin aja biar dia kelihatan. Oh, ini, waduh, yang bawahnya ada itu ya. Ah, yep. Lanjut ke tas berikutnya, ada tas mencetak label buku. Nah, ini kita yang tas. Lanjut, kita stretch biar dia melebar. Kita rapihin. Ini kita kunci dulu deh. Dan kita bisa rapihin sini. Dirasa sudah, kalau dirasa sudah rapi, kita kunci. Oke, selanjutnya kita bikin keterangan di tas kedua itu mencetak label buku. Mencetak label buku. Oke, tas 2 sudah selesai. Kita lanjut ke tas berikutnya. Nah, di sini kita bikin tasnya beda len. Jadi tas selanjutnya ada di len petugas sampul buku. Jadi ini kita geser aja sampai sesuai. Terus kita kunci di sini. Jadi rapi. Lalu kita belokin di sini. Ya, bisa dirasa sudah cukup, sudah rapi, langsung kita kunci. Ya, kita stretch juga ya, jangan lupa ya. Karena nanti biar dia tulisannya kelihatan. Oke, keterangannya itu adalah menempelkan buku baru. Jangan lupa ketik kapital. Menempelkan buku baru. Oke, dan terus ketiga, selanjutnya kita bakal buat decision point. Decision point, yaitu kita pakai yang nih. Oke, nah ini kan dia belum ada gambarnya. Jadi kita atur dulu. Klik kanan di decision point-nya. Kita pilih yang type. Kita pilih yang di sini. Yang paralel. Nah, jika sudah sesuai dengan contoh, baru kita bisa lanjut ke step selanjutnya. Nah, kita ini langsung tambahin aja tas buat atas dan bawahnya. Kita ke sini, oke, tambahin lagi di bawahnya, tambahin. Nah, tambahin lagi di bawahnya. Oke, nice. Oke, selanjutnya langsung kita kasih keterangan aja. Yang atas itu menyampul buku, yang bawah itu memberi cap pada buku. Menyampul buku. Yang ini memberi cap pada buku. Benar ya? Oke, benar.
Oke, langsung aja kita stretch biar tulisnya kelihatan ya, yang pasti. Yang bawah juga. Kalau udah kelihatan, udah kayak gini, langsung aja kita kunci. Kita pin. Biar dia nggak kemana-mana. Kita pin lagi. Kita pin. Kalau sudah, langsung kita ke step selanjutnya, yaitu kita sambungin lagi ke decision point. Sesuaikan dengan pinnya. Ini kita atur ke sini. Biar dia rapi. Oke. Kita kunci. Ini juga jangan lupa kita ubah juga ke type yang sama. Ini kita kasih ke dia. Itu sequence flow. Ini bisa kita kasih manual sih. Jadi kita bisa atur manual untuk panah-panahnya. Nah, udah rapi. Tadi juga arahnya sudah pasti ke sini. Kita juga bisa melihat arahnya untuk arrownya sendiri ke area di speknya udah satu deh kayak ini. Kita juga bisa ubah ke message flow. Gitu. Oke, selanjutnya kita menuju tas yang terakhir, yaitu ada tas. Geser dulu kali. Geser dulu. Kita kunci, jangan lupa berapi. Nice. Aktifnya. Terus ada meletakkan, keterangannya apa? Meletakkan buku di rak. Oke. Meletakkan, meletakkan buku di rak. Di stretch. Jangan lupa. Biar apa? Biar kelihatan. Rapiin lagi. Nah, step yang terakhir kita kasih end event. Kita cek lagi icon yang sini, kita cari yang end event. Dan oke, ini tinggal kita kasih keterangan sih. Yang baru muncul. Keterangannya itu buku siap dipinjam. Buku siap dipinjam. Selesai. Oke, ini kita sudah sesuaikan dengan contohnya. Seperti yang bisa dilihat, seperti yang kita bisa lihat. Buku baru, dari mulai buku baru diterima sampai ke buku siap dipinjam. Semuanya sudah sesuai dengan contoh pada modul. Lalu kita akan lanjutkan ke nomor 5. Itu ada pada diagram BPMN yang telah Anda buat, tunjukkan cara mengubah ukuran poin, ukuran font, tulisan pada notasi aktivitas dan event menjadi ukuran 16 dan diatur cara set as default for all shapes and apply to whole project. Oke. Nah, cara ngaturnya ada di diagram. Kita ke format, kita ke foreground. Nah, di sini baru kita bisa atur fontnya sesuai dengan yang kita mau. Fontnya kita atur ke 16 sesuai dengan yang di modul. Terus atur menjadi set as default ke all shapes. Kita apply tekanan diagram aja biar nggak semuanya. Nah, begini jadinya setelah fontnya sudah diubah. Mungkin kita bisa rapiin lagi, kita stretch lagi, dan nggak kapitan. Nah, kita stretch lagi, kita rapihin. Oke, kita bisa kanan sedikit. Nah, semuanya sudah sesuai, sudah rapi. Lanjut ke step selanjutnya, yaitu nomor 6.
tunjukkan cara mengubah ukuran font pada data objek dan data store menjadi ukuran 12 dan diatur set as default for data store dan set as default for data object. Jadi caranya sama kayak tadi, kita ke data objek, kita format, kita atur menjadi 12, kita set as default, tapi bukan ke all shapes, tapi ke data objek. Kita langsung apply itu column diagram, klik OK. Nah, di sini kita langsung berubah lagi nih. Selanjutnya kita ke database, sama juga kayak tadi, kita ubah ke 12, set as default, tapi yang data store bukan all shapes. Kita apply itu current diagram, oke. Nah, ada juga balik lagi fontnya. Lanjut ke step 7, yaitu tunjukkan cara mengekspor diagram BPM yang sedang aktif dengan save as type JPG atau JPG dan quality-nya itu maksimum 100%. Jadi kita langsung aja ke project, balik lagi kita ekspor di sini. Kita pilih yang ini, aktif diagram as image. Kita klik, kita pilih dulu ke tempat yang kita mau. Di sini. Aduh. Oke, ini kita udah atur ya kualitinya jadi maksimum. Ini yang pastiin juga jangan lupa ini JPG. Terus namanya juga kalian atur sendiri. Jadi langsung aja kita save. Nah, ini masuk dulu. Ya, kita masukkan dulu. Nah, kita save. Nah, ini filenya. Nah, ini natif kalau misalnya filenya sudah diekspor. Dan ini kita punya beberapa pilihan, yaitu ada open file, open folder, copy paste, dan finish. Nah, kalau misalnya kita mau langsung lihat, kita bisa pilih open file ini. Nah, ini kita langsung ke step selanjutnya, yaitu tunjukkan hasil ekspor JPG dan PNG diagram tersebut. Jadi, ini hasil untuk JPG dengan kualitasnya yang maksimum 100%. Terus kita bakal lanjut ke step selanjutnya. Untuk yang buat PNG, kita balik lagi ke export. Kita ke aktif diagram as image. Kita tetap di tempat yang sama, tempat yang kalian mau. Tapi kita ubah di sini. Formatnya menjadi, nah ini di PNG juga ada dua tipe. Yang pertama ada dengan background. Yang kedua itu tanpa background. Jadi saya lebih prefer yang dengan background. Nah, di settingannya, tadi modulnya kita harus memilih DPI dengan 300 DPI 300 yang paling maksimal. Oke, jika semuanya sudah sesuai dari tempat, nama dan tipenya, juga settingannya, kita langsung aja save. Nah, sama seperti sebelumnya, ini akan muncul notif seperti ini. Dan jika kalian ingin langsung melihatnya, kalian bisa memilih open file. Ya, begini jadinya untuk yang PNG sama, cuma memang formatnya berbeda. Ya, tadi juga sudah ditujukan untuk poin yang ke-9 untuk yang JPG, terus ini yang kecil yang PNG. Jadi ya, modul 0 telah selesai. Oke. Alhamdulillah. Oke, mungkin cukup dari saya. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Argasari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.